Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait acara yang dihadiri oleh Anies dan dua baca pres lain dalam acara yang mempertemukan wali kota seluruh Indonesia. Ya. Hal yang menarik adalah Anies merasa heran ditanya soal IKN gitu ya. Jadi IKN ini terus menerus kadang dijadikan sebagai komoditas politik ya untuk melihat apakah Anies nanti bisa terjegal ataupun terpleset ketika menyikapi kebijakan IKN. Nah, ini ada sesuai yang dilansir oleh nationaltempo.co. Jawaban lengkap Anies yang merasa heran ditanya soal IKN di Rakernas Apeksi 16 Makassar ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tempo.co Makassar, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia Apeksi 16 melahirkan sejumlah rekomendasi untuk kelanjutan pembangunan, termasuk mendukung kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara. Ada 3 konsentrasi kami di sini, salah satunya kami tidak mau tahun politik ini pembangunan terhenti. Jadi transisi ini harus berlanjut, ujar Ketua Umum Apeksi Bima Arya di sela Rakernas tersebut di Gedung Uppers Hill, Jalan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan seperti dikutip Antara Kamis 14 Juli. Ya. Selain itu ada beberapa rekomendasi yang diusulkan dari 6 wilayah apeksi, seperti wilayah 5 rekomendasikan penataan IKN. Begitu pula rekomendasi di wilayah 1 yang dibacakan Wali Kota Medan Bobi Nasution, mulai dari Smart City, stunting, inflasi, dana kelurahan, hingga nasib dan kelanjutan tenaga honorer. Bima Arya bersama Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto juga menyerahkan hasil rekomendasi Rakernas kepada 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo usai memaparkan gagasannya masing-masing. Bima Arya sempat menanyakan ihwal IKN pada Anies setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu selesai menjawab pertanyaan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Bima Arya meminta pandangan Anies tentang perencanaan pembangunan IKN yang selama ini telah berjalan. Ini yang bakal menjadi headline. Padahal kita mau bicara kota lebih luas, loro Anies disambut tepuk tangan dan tawa hadirin. Anies kemudian menjelaskan bahwa semua kepala daerah dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dalam mengelola sebuah program, kata dia, kepala daerah tentu merasakan bahwa sesuatu yang direncanakan dengan baik dan matang serta memiliki dasar yang kuat, maka tak perlu otot politik dalam melaksanakannya, dengan sendirinya akan menggelinding, kata Anies seperti yang dipantau melalui siaran YouTube. Sebaliknya, kalau program tersebut tak punya dasar kuat, termasuk siapa yang merasakan manfaatnya, maka wali kota akan bekerja keras memakai otot politik untuk membuat program itu berjalan. Saya melihat kalau ini IKN rencananya baik, ya pasti jalan terus, tutur dia. Tapi bila IKN ini adalah masalah, saya kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya. Apa ada masalah? Ya sebetulnya. Kok saya ditanya bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM, kok selalu IKN yang ditanyakan? Apa sesungguhnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan cukup sampai di situ jawaban saya, kata Anies. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan IKN yang terus-menerus ditanyakan kepada Anies gitu ya. Dan proyek IKN ini sebenarnya sederhana saja. Kalaupun dalam hal dasar perencanaan, kemudian pelaksanaan itu tidak ada masalah ya, why not gitu ya. Jadi problem pindah ibu kota itu ya sebenarnya bukan hal yang sangat apa namanya rumit ya, hal yang biasa saja. Tetapi kita harus saat ini melihat kondisi ya, kondisi eh, perekonomian ya. Dan saat ini kita ketahui awal dasarnya pembangunan IKN kan bisnis to bisnis. Tapi pada akhirnya setelah waktu berjalan ternyata ya kita ketahui bahwasanya IKN itu tidak menarik seluruh investor. Bahkan investor itu pada berlarian ya ketika melihat potensi yang tidak terlihat di IKN ya. Jadi sederhananya saja pindah ibu kota itu hal yang biasa ya, tetapi apakah itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat ya? Jangan sampai setelah pindah ya kita hanya sifatnya untuk mengejar hasrat ya untuk mendapatkan rente pembangunan infrastruktur IKN,
tanpa memperhatikan bahwasanya itu bermanfaat secara strategis kepada masyarakat. Ya. Banyak ibu kota yang baru dibangun di negara-negara sekitar ASEAN ini, setelah dibangun ya kotanya itu sepi gitu ya. Kotanya itu sepi ya, padahal sudah menggelontorkan dana ratusan triliun gitu ya. Jadi pembangunan kota itu tidak ujuk-ujuk ya, perlu adanya proses. Dan saat ini ya, kalau kita melihat perekonomian APBN yang berdarah-darah, saatnya kurang tepat untuk membangun IKN atau malah pindah ibu kota. Ya, kita ingin misalnya apa namanya membangun kereta cepat, tapi kereta cepat itu selesai dibangun, ibu kotanya pindah, maka ini juga aneh tuh ya. Apakah ini hanya memberikan hasrat pemenuhan rente atau keuntungan kepada para pemilik oligarki yang akan untung di baliknya, atau kita benar memberikan apa namanya orientasi untuk manfaat kepada masyarakat luas gitu ya. Ini juga yang menarik ya, terus ditanyakan kepada Anies ya, yang ini juga terus seakan ya memerlukan kepastian bagi para oligarki itu ya terkait pilihan ataupun dukungan kepada baca pres. Kalau baca pres itu tidak mendukung proyek strategis IKN, kemungkinan dukungan itu tidak akan mengalir ke baca pres yang tidak akan melanjutkan proyek yang banyak cuannya di dalamnya. Ya, kita tunggu saja ke depan ya, apakah Anies benar-benar merealisasikan setiap infrastruktur itu, dilihat dulu manfaatnya ya, atau terus gitu ya, bangun tanpa melihat ya, untung rugi masyarakat terhadap proyek infrastruktur itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.